Hari ini kita berbicara tentang mutiara dari Tuhan. Masih semangat? Masih semangat? Mungkin hari ini berbicara tentang mutiara yang dari Tuhan. Emang ada mutiara dari Tuhan? Kalau ada enak dong. Kita dapat satu, kita jual mahal. Cepat tahu nilai mutiara satu bijinya berapa? Mutiara itu diberikan menghiasi kehidupan kita orang yang percaya. Buktinya mana? Buktinya di dalam kebenaran, buktinya di dalam hidup, buktinya di dalam kemuliaan yang kita dapat. Tidak ada mutiara di luar Tuhan, tapi di dalam Tuhan. Kenapa kita nggak dapat semuanya itu? Karena kita nggak melihat apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Masa-masa pemuda remaja itu masa-masa mencari identitas, mencari gambar diri. Siapa saya? Siapa aku? Menurut orang, siapa aku? Menurut Tuhan, siapa aku? Kalau saya tanya, siapa saudara? Menurut orang lain. Menurut orang lain dulu deh, sebelum menurut Tuhan. Jawab dalam hati, coba. Siapa saya? Saya siapa ya? Saya siapa ya? Saya siapa ya? Saya siapa ya? Kira-kira berharga nggak? Kira-kira mulia nggak? Kira-kira saya berdampak nggak? Kira-kira saya ada di samping teman saya ada efek nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada fungsi nggak? Ada efek? Nah ini yang menjadi satu gambaran siapa saya. Kita udah menemukan diri atau belum? Dan selama kita nggak menemukan diri, kita akan menjadi manusia yang terombang-ambing. Kenapa terombang-ambing? Yang nggak punya jati diri, nggak punya pengenalan diri siapa saya. Kenapa orang lain itu waktu ditawari dosa, ya mau aja. Waktu ditawari berbuat nakal, ya mau aja. Kenapa waktu diajak nyontek, ya mau aja. Kenapa waktu diajak nakal hidup, mau aja. Kenapa waktu diajak kayak orang dunia ini berbuat seperti orang dunia ini, ya mau aja. Karena apa? Karena kita nggak punya jati diri. Kita nggak punya pengenalan diri. Kalau kita punya pengenalan diri, oh saya mulia di hadapan Tuhan saya, oh saya berharga. Masa depan saya itu ajaib dan heran. Masa depan saya itu kata Tuhan itu, saya akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi dunia ini nanya, lihat kaca siapa kamu? Kamu bukan siapa-siapa kata dunia ini. Tapi kalau kita yang mengenal Tuhan, yang punya jati diri, saya orang hebat. Kata Tuhan, hari ini lagi hari persiapan. Tapi kamu iblis, kamu dunia, saya tahu kamu sedang ingin menggagalkan saya menjadi orang sukses. Kamu sedang menggagalkan saya menjadi orang yang luar biasa, orang yang ajaib, orang yang dipakai Tuhan. Ya kan? Kita nggak merasa diri kita berharga, ya nggak apa-apa deh. Dosa kecil, dosa 1, dosa 2, dosa 3, akhirnya menjadi pendosa. Ini dia. Tapi kalau kita kenal siapa diri kita, oh saya ajaib di mata Tuhan. Saya kudus di mata Tuhan. Saya ini seperti busur panah di tangan Tuhan. Pada suatu saat nanti, seperti Yesus di usia 30 tahun, busur panahnya dilepas dan menancap kepada tujuan Tuhan. Seperti Daud di usianya yang Tuhan pakai di masa mudanya, yang kemerah-merah itu diambil oleh Tuhan, dipanah, ditancapkan untuk melawan Goliat, untuk menunjukkan apa?
kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, seperti Samuel dalam keputusannya di dalam panggilannya, saya dipakai Tuhan. Kalau Samuel waktu itu mendengarkan dan berlaku seperti kelakuan daripada anak-anak Imam Eli, dia akan menjadi apa-apa, dia tidak akan menjadi nabi yang mendengarkan suara Tuhan. Karena dia menjadi sama, anak-anak Imam aja begitu, ya saya boleh dong. Dia nggak gitu. Samuel, ya Bapak, Samuel. Dia mendengar, dan dari situ dia mempersiapkan diri, walaupun dia hidup dan tinggal di tengah-tengah yang tidak baik, dia tetap baik. Kita ini Tuhan berikan terus dan terus kepada kita. Ya, Matius 7 ayatnya yang ke-6. Baca baik-baik. 1, 2, 3. Jangan kamu memberikan barang yang kudus. Anak-anak Tuhan itu anak-anak yang kudus. Katakan, aku kudus. Katakan dalam hatimu, dalam pikiran. Katakan, aku kudus. Katakan, aku mulia. Katakan, aku agung di hadapan Tuhan. Nah, ini yang dunia sedang hancurkan. Kehidupan kita yang baik, yang kudus, yang mulia ini, yang bagaikan mutiara ini, ingin dikoyak-koyak dan diinjak-injak oleh dunia ini, oleh si iblis, oleh penguasa-penguasa yang ingin untuk menertawakan kita. Dan berkata kepada Tuhan, tuh, mana muliamu? Mana anak-anak yang dilahirkan di rumah Tuhan? Mana anak-anak yang kudus itu? Mereka serupa dengan dunia. Mereka berlaku sama. Dan tidak ada yang menerima mutiara firman-Mu. Siapa yang tetap baca firman? Dan siapa yang tetap firman Tuhan menjadi acuan dalam hidupnya sebelum berangkat sekolah? Baca firman. Duduk dulu dan berdoa. Nggak ada. Waduh. Ada? Sebelum berangkat, bangun pagi, baca firman, ada jam doa, ada jam menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan, saya mau berangkat sekolah, jaga lindungi saya, temani saya. Sampai menutup hari, Tuhan, saya mau tidur. Terima kasih Tuhan, saya kira Tuhan temenin saya sepanjang hari. Nggak ada. Halo? 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 Ini semua. Ayo. Dan jangan mutiaranya dilempar terus, dibuang terus. Gimana kita menjadi orang berkelimpahan? Gimana kita menjadi orang yang kaya? Gimana kita menjadi orang yang mulia? Seorang raja itu di tangannya banyak harta rampasan, banyak kumpulan mutiara-mutiara, emas dan perak ada di dalam tangannya. Kita ini anak-anak raja, bukan anak-anak gampangan, bukan anak-anak mendatang. Kumpulkan mutiara firman setiap hari. Yang lalu saya berbicara tentang apa? Orang yang rajin baca firman, hikmatnya akan lebih besar dari yang lain. Takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Tapi kalau nggak pernah takut akan Tuhan, takut nanti saya di jalan ada ini, saya berdoa dulu deh, saya minta pertolongan Tuhan. Membiasakan diri untuk
untuk bersandar sama Tuhan. Itu namanya takut akan Tuhan. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, ya udah nggak ada rutinitas yang baik. Dari masa anak-anak sampai pemuda remaja itu tuh untuk masa-masa untuk mendisiplinkan diri, terbiasa bangun pagi berdoa, terbiasa bangun pagi berdoa, terbiasa bangun pagi berdoa, mau makan berdoa. Nanti kamu setelah dewasa kamu berjalan udah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Siapa yang sudah mendisiplinkan diri? Kalau tidak, kami sudah lihat dari perjalanan pengembalaan di tempat ini yang dulunya anak remaja, anak pemuda yang mau diajar, yang mau dididik, mereka jadi orang-orang hebat. Tapi orang-orang yang nggak mau diomong, nggak mau dibina, nggak mau dikasih tahu, yang ngebangkang, yang keras kepala, yang sombong, saya lihat sekarang mereka tua dan susah. Mau? Emang yang untuk kami, yang untuk diri sendiri. Orang yang mau mendengarkan firman dan melakukannya dan mendisiplinkan diri, disitulah orang yang seperti dikatakan, digambarkan seperti tanaman yang ditancapkan di tepian sungai yang mengalir terus akarnya sampai menjalar ke air yang terus bertumbuh dan bertumbuh. Kenapa? Dekat sama Tuhan. Kata Tuhan, akulah air hidup. Orang yang dekat Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego 10 kali hikmatnya, 10 kali pandainya dari orang-orang pintar menjadi orang-orang pintar 10 kali lagi. Nggak mau, masih tetap nggak mau. Biasa aja. Padahal yang ditawarkan adalah mutiara yang penuh nilai. Mutiara kalau dari Tuhan bukan yang kawin. Nanti kamu dewasa, orang yang mendisiplinkan diri, yang mengumpulkan firman Tuhan, yang mengumpulkan hikmat Tuhan, yang mengumpulkan mutiara-mutiaranya Tuhan. Lihat kalian, orang-orang yang rajin mendisiplinkan diri dan masuk di dalam dunia kerja, semua orang tanya, Kak, ini gimana? Oh, ini begini. Kak, ini gimana? Bang, ini gimana? Bang, oh, ini begini. Oh, Bang, ini bagaimana? Bang, ini begini. Semua diatur oleh kamu yang punya banyak megang, yang megang banyak hikmah. Amin. Tapi kalau itu semua nggak pernah didisiplinkan, nggak pernah dikumpulkan, kita jadi orang yang apa? Nanya orang, nanya sama orang, bukan menjadi kepala, tetapi menjadi ekor. Semuanya itu dimulai dari kapan? Dari mulai anak-anak, pemuda, remaja. Kalau engkau menyia-nyiakan semuanya itu, engkau seumpama manusia yang sedang membuang-buang mutiara dan membuang kekudusan dirimu, menganggap rendah. Ada banyak manusia di dunia ini apa? Menjajakan dirinya, menganggap rendah dirinya, dia apa yang aja mau, demi apa? Demi uang, dia buang kekudusannya, dia buang gambar dirinya. Kenapa? Gak punya firman, gak punya hikmat.
pada kesempatan pemuda remaja ada dua kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kalian, yaitu mencari gambar diri, meneguhkan semua gambar diri itu. Siapa yang mampu menggambar dirinya dengan paten, dengan pengertian yang baik, dialah orang yang akan menemukan Tuhan. Dialah orang yang akan menemukan jati dirinya. Dialah orang-orang yang melihat secara dari cara pandang Tuhan, bukan dari cara pandang dunia ini. Kalau akhirnya ketika kita mencari cermin dan menggambarkan diri menurut polanya Tuhan, kita menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita mencari gambar diri, jati diri, tapi yang kita terima adalah kita menjadi serupa dengan dunia ini, kita mau diapain? Apa-apa. Yang lain juga begitu, nggak apa-apa. Semua nggak apa-apa. Semua nggak apa-apa. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, yang tahu bahwa diri kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, kita akan tahu siapa jati diri kita. Ketika dunia ini merendahkan, oh nggak gitu. Kita akan bilang, hati ini, roh ini, pikiran ini akan berkata, oh nggak gitu. Kata Tuhan nggak gitu. Tapi kalau kita nggak ngerti gambar diri menurut Tuhan, kita hanya berpikir tentang dunia ini, oh ya nggak apa-apa. Kita berlaku sama, berbuat sama. Nyontek nggak apa-apa. Berdosa, berdusta nggak apa-apa. Mencuri nggak apa-apa. Korupsi nggak apa-apa. Berbuat buruk nggak apa-apa. Berzina nggak apa-apa. Semua nggak apa-apa. Karena apa? Menurut gambar dunia. Kalau gambar dunia itu apa? Gambar kebinasaan. Tapi kalau Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk dibinasakan, tetapi untuk dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Kita buka dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Coba sekali lagi, teman-teman. Dan 1, 2, 3. Berubah, oke? Berubah. Gak salah orang, gak salah orang bodoh, gak salah kita hari ini gak tahu apa. Tapi ketika kita tahu yang baik, Tuhan bilang apa? Berubahlah, dikatakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kamu mengerti kamu itu salah, kalau kamu mengerti kamu ada dalam kebodohan, dalam ketidaktahuan, berubah. Cermin baik berbalik, langsung ambil langkah untuk berbalik. Kenapa? Satu perubahan akal budi akan merubah ujung kehidupan. Dia tahu hari ini aku kok juaranya juara 20 melulu, tapi nggak mau berubah, mau orang baik, nggak pernah baca buku dari sekolah,
dikasih buku nggak pernah dibaca, nggak pernah cari pengetahuan di luar itu, nggak pernah baca firman, nggak pernah merubah pola waktu. Tapi yang main, udah main aja. Begitu ya begitu. Itu nggak akan ada perubahan ujung kehidupan, nggak akan ada perubahan hasil. Firman Tuhan loh ya. Tetapi berubah oleh pembaharuan dirimu, dikatakan sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa cita-citamu? Apa tujuan hidupmu? Nganggur. Sibuk apa? Sibuk nganggur. Kenapa nggak dikumpulin tadi itu mutiara-mutiara? Kenapa nggak ditinggikan pengetahuannya? Aku berharga di hadapan Tuhan. Aku kudus. Aku suci. Aku anak-anak raja. Hidupku mulia. Hidupku agung. Masa depan itu bukan masa depan yang sia-sia, tetapi masa depan yang luar biasa. Siapa yang bikin masa depannya sia-sia dan siapa yang bikin masa depannya luar biasa? Ayo. Berpikir. Siapa yang bikin masa depannya sia-sia dan siapa yang bikin masa depannya luar biasa? Kemarin berita terbaru Israel. Yang kemarin Israel membunuh sasarannya itu kepala dari pemberontakan dari sebulan yang ditembak dari jarak jauh dan kena sasaran satu orang, tapi sekarang enggak, melalui pager melalui pager dan walkie-talkie. Orang itu pinter banget, orang itu pinter banget. Bagaimana bisa berpikir seperti itu, senajam itu? Ayo, itu kan suatu kehidupan yang dirancang dengan baik. Dan siapa mereka? Bangsa Israel, umat pilihan Allah, biji mata Allah. Mereka ngerti siapa mereka. Dengan status bangsa Israel, mereka tahu seperti apa mereka harus hidup. Halo? Sekarang anak-anak Tuhan Israel rohani yang dikatakan Israel rohani dan nggak tahu bagaimana mereka harus hidup. Mereka bangsa Israel, dari anak-anak mereka tahu berlaku seperti apa, berbuat seperti apa. Mereka itu menjaga dirinya, sangat menjaga dirinya. Kita ini gereja Tuhan, mempelainya Tuhan, Israel rohani, tapi nggak punya rasa yang agung terhadap diri kita. Kita cuma sama orang lain juga begitu, nggak apa-apa. Bisa. Kalau kita, makanya dibilang kita kehilangan jati diri. Kita cuma serupa dengan dunia ini. Siapa yang nggak berdoa tiap pagi? Siapa yang nggak mengusahakan akal budinya berkembang? Siapa yang nggak mau belajar? Halo? Siapa yang nggak mau mengusahakan dirinya? Dia sedang kehilangan jati dirinya. Kita sedang kehilangan jati dirinya.
Israel itu bangsa yang tahu dirinya siapa dan harus berlaku seperti apa. Kenapa? Dari kecil mereka dibully, dari kecil mereka diasingkan, dari kecil mereka selalu dicurigai. Tetapi dari situasi yang demikian, mereka mengerti siapa aku dan harus bagaimana aku. Dia tidak menyamakan dirinya dengan bangsa lain yang rendah. Ini itu hasilnya. Keuangan dipegang sama mereka, keuangan mereka, keuangan dia. Oh, haram duit, haram keuntungan, haram. Selagi masih pakai uang, itu masih berkaitan dengan Yahudi. Selagi masih teknologi, handphone, haram, semua haram. Sejauh itu dari mana? Dari bangsa yang tahu siapa dirinya dan tahu menempatkan dirinya dengan baik. Hasilnya, ketika mereka dewasa, pemikiran yang tajam untuk mendapatkan sasaran. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan. Ada dua pesan hari ini, yaitu mencari gambar diri. Cari gambar diri. Satu, apakah kamu akan mencari gambar diri kepada Tuhan atau kepada dunia? Ayo berbicara dengan diri sendiri. Kira-kira bagaimana? Kita akan mencari gambar diri, cermin diri itu menurut kata Tuhan ataukah menurut kata dunia ini? Kira-kira menurut siapa? Halo, jawab dong. Kira-kira kita akan bercermin kepada apa kata Tuhan atau apa kata dunia ini? Apa? Kata Tuhan. Apa kata Tuhan itu tertulis di mana? Apa kata Tuhan itu tertulis di mana? Halo. Jadi jawabannya kita akan bercermin kepada apa kata Tuhan. Kalau apa kata dunia, ya gampang, kita bergaul aja dengan serupa orang dunia ini begini, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada dosa. Ya orang dunia ini nggak merasa itu dosa dan salah, nggak apa-apa, lakukan saja. Tapi kalau kita punya komitmen bercermin kepada apa kata Tuhan, apa kata Tuhan itu tertulis di mana? Di mana? Berpikir. Apa kata Tuhan itu tertulis di mana? Alkitab baca. Pengennya doang bercermin kepada Tuhan, tapi nggak pernah baca janji Tuhan. Ini yang saya katakan, kehilangan jati diri, kehilangan gambar diri, yang akhirnya kita sendiri yang akan menggadaikan kehidupan kita, waktu dan kesempatan itu untuk berleha-leha dan tidak melakukan apa-apa. Sebab apa? Dunia ini pun begitu. Tapi orang yang mengerti firman, yang mengumpulkan mutiara-mutiaranya setiap hari, mengumpulkan mutiara-mutiaranya setiap hari, dia akan baca firman setiap nggak tahu firman, percuma kaya. Kekayaan dunia ini enggak semuanya itu sia-sia, nggak ada fungsi. Itu
cuma menyenangkan diri dalam waktu yang sementara. Juara satu, juara dua, oh bisa. Kenal Tuhan gak? Kenal jalan lurus itu gak? Enggak. Kamu pagi pulang kemana? Gak tahu. Percuma kepandaian, percuma kekayaan, percuma siasat dunia ini kalau tanpa pengenalan akan Tuhan. Saya orang yang rajin berdoa dari pagi, dari kecil. Doa saya apa? Men Allah bayar Tuhanku. Dasar yang Yesus, aku tahu. Hanya itu doa dari kecil, tapi rajin doa. Aku kecil Tuhan. Apa itu artinya? Men Allah bayar Tuhanku, bikin hati ini bersih. Satu-satunya Kau Tuhan. Dasar yang Yesus, aku tahu. Sahabatku, temanku senantiasa. Cuma itu doanya, doa makan itu, doa berangkat itu, doa kemana-mana itu, bisanya ini tapi terus. Ada mutiara yang saya kumpulkan terus. Ada koneksi kepada Sang Pencipta, sehingga pada saatnya nanti busur panah itu diambil dan ditancapkan kepada tujuannya. Tapi orang-orang yang nggak kenal Tuhan, orang-orang yang kehilangan jati diri, Tuhan cari mana busur panahnya. Bukankah anak-anak muda seumpama busur panah di tangan pahlawan, ketika dicari nggak ada. Mentang dan jatuh. Mau kasih waktu buat Tuhan, mau berhasil. Ini Indonesia enak nih. Indonesia masih zaman perubahan, zaman berubah. Tapi di Eropa zaman modern, banyak anak-anak muda tidak mencari Tuhan, mereka berlaku bebas seperti yang mereka mau. Kesuksesan, kehebatan semuanya sia-sia. Memang waktu masih hidup kelihatan bagus, kelihatan hebat, apa aja bisa. Tapi ketika mereka mati pulang kemana? Di mana Tuhan? Enggak tahu. Memang hidup ini cuma sekedar ketika kita nafas, enggak. Tapi kalau orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan di dalam dunia ini adalah kehidupan yang kenapa? Setelah kita habis nafas di dunia ini, nyambung kepada Yesus. Tapi buat orang yang gak kenal Tuhan Yesus, hidupnya hanya sebatas dia menarik nafas. Ketika badan ini rusak, gak bisa lagi didiami rohnya, sehingga harus keluar, dia gak ada pulang kemana. Amin. Kalau orang yang mau jalan sama Tuhan, hidupnya pasti waktu di dunia cuma 70. Itu juga kalau sehat. Banyak orang umur 50, 60 sudah selesai. 60 doang disia-siakan, hidupnya dirusak sehingga roh ini gak betah tinggal di dalam. Ngapain merokok? Ngapain obat-obatan? Ngapain hidup seenaknya, semaunya, sembarangan? Sehingga apa? Badan ini rusak, rohnya gak bersalah. Sudah, aku mau mati. Tapi setelah mati kemana? Bingung lagi, bingung wadah. Kemana? Mau lihat Tuhan di alam roh, nggak kenal mana Tuhan. Yang datang apa? Malaikat kenal,
yang berperan sebagai malaikat terang. Akulah Tuhan, ikutlah aku. Ujungnya kemana? Kebinasaan. Banyak jalan yang orang sangka lurus, tapi ujungnya binasa. Berpikir. Jangan berpikir nanti, tenang. Berpikir dari sekarang. Kumpulkan mutiara-mutiara itu. Tanya dalam dirimu kemana aku harus bercermin. Pandai saja nggak guna. Kaya saja nggak guna. Hebat nggak guna. Hebatnya ukuran dunia ini nggak seujung kukunya dari yang di hadapan Tuhan. Lihat orang-orang yang dekat dengan Tuhan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lebih pandai. Dan dari kepandaian dan hikmat itu mereka diberikan kekuasaan atas negeri. Halo, kekuasaan atas negeri. Menjadi apa dong? Menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi pemimpin. Yang mau menjadi pemimpin, mulai dari sekarang kumpulkan mutiara-mutiaramu. Sehingga ketika saat nanti orang tanya, Bang, ini gimana caranya? Kak, ini gimana caranya? Dan kita adalah bunker dari pengetahuan. Kita menjadi bunker dari hikmat. Amin. Amin. Kejadian 1 ayat 26. Ayo, siapa yang mau baca? Yang 26, 27. Ayo. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut dan udara dan atas ternak dan binatang apa yang 27. Lanjut siapa? Ayo. Ya, 28. Siapa? Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka bersilah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan takutlah berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat dan atas binatang yang berada di Ya, balik ke ayatnya yang ke-26. Di mana di sini di ayatnya yang berkata yang menunjukkan rupa kita, siapa kita, jati diri kita. Di mana di ayat ini yang berbicara tentang siapa kita menurut Tuhan. Ayo. Di mana di ayat ini yang menyatakan ini aku menurut Tuhan. Lupa dia. Ayo. Biasa kan berbicara. Salah juga nggak apa-apa. Ayo Pak. Gimana di ayat ini? Baca dong, lihat ke depan dong. Baca itu di depan aja. Hah? Siapa kita menurut Tuhan? Di mana di ayat ini yang menyatakan ini loh aku menurut Tuhan. Apa? Pas. Kakak? Hah?
Tuhan. Apa kata? Ayo. Yang menunjukkan jati diri kita siapa? Apa? Itu kembang tujuh ya. Ya. Hah? Yang menunjukkan siapa kita loh. Berterima kasih. Ini loh Tuhan. Menurut Tuhan ini loh saya diciptakan menurut siapa? Menurut binatang kan? Menurut hantu kan? Menurut bangku kan? Serupa bangku kan? Hah? Menurut gambar. Itu kan berarti nggak pada ngerti kan? Baca firman tapi nggak ngerti isinya apa. Baiklah kita menjadikan manusia, ini loh Tuhan loh. Tuhan yang ngomong, baiklah kita akan menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita tidak serupa binatang, kita tidak serupa malaikat, tetapi kita serupa Tuhan. Mulia aku enggak. Penempatan diri kita bukan selamanya di bumi ini. Kita di bumi ini cuma gara-gara si Adam yang jadi dalam dosa. Tapi terpujilah Kristus yang sudah menggantikan si Adam yang berdosa itu dan diciptakan manusia baru. Orang-orang yang terpisah di dalam Kristus akan melompati jurang maut. Lulus dari dunia ini. Jadi kata gambar dan rupa kita, orang yang mau ikut Kristus akan melompati maut. Jadi kalau rupa dan gambar kita menurut Tuhan Yesus segambar dengan Bapa Surgawi, jangan rendahkan dong. Jangan mau berbuat curang dong. Jangan mau nyontek dong. Jangan mau berbuat rusak dong. Itu maksudnya. Karena apa? Kita agung dan mulia. Coba di ayat 27. Ayat. Di mana? Di ayat ini. Ayo, kata sih. Apa? Di ayat 27. Apa? Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Di sini NY besar. Menurut dia. Kenapa Yesus lahir di dunia ini sama dengan kita? Siapa yang sudah melihat aku, kata Yesus, engkau sudah melihat Bapa. Dan apa yang kita lihat menurut kasat mata, Yesus serupa dengan kita bukan? Ya, serupa kita, mulia dan agung. Jadi orang yang mengerti firman harus mengerti membatasi diri. Oh, itu bukan aku. Derajatku nggak di situ. Derajatku bukan pendosa. Sorry, derajatku bukan pembohong. Sorry, derajatku bukan penipu. Oh, sorry, derajatku itu maha pengasih. Oh, sorry, derajatku itu maha kaya. Aku harus memberkati orang lain, harus melimpahi orang lain. Oh, aku derajatku waktuku itu aku yang mulia, banyak mutiara di tanganku yang akan aku jual dan aku dapat banyak berkat untuk memberkati banyak orang. Bukan tangan yang di bawah meminta-minta, minta belas kasihan, kasihan. Kita tuh kaya,
berkelimpahan. Kenapa kita nggak ada? Kita lalai menyamakan diri dengan dunia ini. Kenapa kita nggak menyerupakan diri seperti orang Israel yang sangat-sangat menghargai waktunya dan kesempatannya sehingga mereka mampu mengendalikan dunia? Mana aja mereka ada. Segala siapa lagi itu Bapak Sahab, dia pegang banyak saham. Elon Musk, siapa lagi? Pemegang Facebook, pemegang Twitter, pemegang apalagi WhatsApp. Instagram. Tahu nggak apa yang kamu katakan di WA terekam di sana? Apa yang kamu posting? Apa yang kamu posting terekam di sana? Di sana itu bank data. Siapa kamu terekam di sana? Malu dong. Banyak orang-orang yang di luar Kristenan, banyak di luar orang Israel. Zaman itu, ini haram, itu nggak boleh, ini. Kata orang Israel, munafik lu. Semua data terekam di HP. Apa yang kamu rekam, apa yang kamu bercakapkan di WhatsApp, Instagram, apapun yang kamu foto, semuanya itu terekam. Dan mereka punya hak untuk menyerap data dari handphone. Kasihan deh. Itu yang disebut biji mata Allah. Sebab mereka adalah biji mata Allah. Hikmatnya luar biasa. 10 kali. Baca di kitab Daniel. 10 kali dari para kasih. 10 kali dari para ahli-ahli hikmat. Bahkan apa yang mimpi pun bisa mereka terjemahkan, bisa Daniel terjemahkan, bisa Yusuf terjemahkan. Bahkan yang tidak dikatakan oleh raja dinyatakan kepada Daniel. Daniel ketika permasalahannya yang harus dibukakan oleh Daniel, raja Belshazzar ngomong gini, kata si hikmat raja bilang, raja katakanlah apa mimpimu biar aku terjemahkan. Kata raja, orang pintar mah nggak tanya begitu. Si orang pintar bengong, yang ngomong dulu lah, katanya nanti saya artikan. Nggak gitu. Kalau kamu orang berhikmat, kamu datang ke sini, kamu harus tahu apa yang saya khawatirkan, apa mimpi yang datang pada saya. Si orang pintar ngomong, gimana ada orang bisa mengetahui isi pikiranmu dan isi mimpimu, tetapi datang Daniel bahwa yang memberitahukan kepadaku tentang mimpiku adalah Dia yang menciptakan kita dan yang memberi mimpimu. Loh, tembus nggak? Tembus. Tanpa berbicara seorang raja dan dia tahu apa yang sedang terjadi, itu yang dikatakan 10 kali hikmatnya lebih besar dari orang pintar. Dari mana Daniel tahu? Dari firman Tuhan. Dari mana Daniel bisa berlaku demikian? Karena dekat dengan Tuhan. 3 kali sehari Daniel berdoa menghadap Tuhan. Amin. Masih mau 2 mutiara? Kasih. Waktu yang ada itu kita bukan mengumpulin mutiara. Ketika kamu dewasa, mutiaranya banyak di tanganmu. Buktinya apa? Nanti di dunia kerja banyak orang bertanya kepadamu. Ini gimana? Itu gimana? Itu bagaimana?
bagaimana berhikmat dan berilmu, kamu akan berkata, ini begini, ini begitu, itu begitu, ini begitu. Amin. Mau berkata kemana? Ke dunia atau kepada firman Tuhan? Lakukan. Tugas dunia ini tuh untuk melalaikan semuanya ini. Jangan lakukan. Nanti lu pintar. Enak kan jadi orang goblok. Kenapa? Orang bodoh nggak punya nilai diri, nggak punya nilai tawar, nggak punya nilai jual. Udah gini ngapain? Menunggu. Gimnya dong. Ada otak. Punya teknologi isinya begitu doang. Ngapain aku kamar? Ngapain pakai kartu? Aku nanti udah gede dari isi kepalanya jadi manusia silver di pinggir jalan sama. Ini bisa. Jangan ambil cermin dari dunia ini. Oh, ini juga nggak apa-apa, segitu juga dapat apa-apa, cukup untuk makan. Ini banyak kegiatannya dibuang, tercecer dan jatuh, diambil oleh iblis. Waktumu itu adalah mutiara yang terjatuh ke tanganmu. Orang yang berhikmat akan berkelimpahan. Oleh karena Daniel mampu mengalahkan lubang singa, Raja berjanji di lehermu akan dikalungkan emas, logam mulia. Dan itu dia dapat. Kepadamu akan diberikan suatu negeri untuk dikuasai. Itu diterima oleh Daniel. Karena apa? Dekat dengan Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan apa dekat dengan dunia? Kami sudah lihat orang-orang yang dari mudanya, dari remajanya, orang yang dekat dengan Tuhan, yang biasa melayani di rumah Tuhan seperti Samuel, dewasanya, besarnya, orang-orang yang berhikmat diberkati. Cari duit itu bukan dia cari duit yang datang sama dia. Kerjaan bukan dia yang cari kerjaan yang cari dia. Karena apa? Penuh hikmat. Siapa yang mau investasi dari sekarang? Siapa yang mau mulai dari sekarang? Daniel tidak mencemarkan dirinya dengan makanan raja. Dia tidak mencemarkan dirinya. Dia merasa dirinya itu agung dan mulia. Nggak perlu minuman yang memabukkan itu meresap dan masuk dalam tubuhnya sehingga kendali berpikir itu lepas dari akal pikirannya. Oh, dia enggak. Raja biasa minum minuman beralkohol dan mabuk setengah mabuk, tidak apa-apa. Menurut gambaran dunia, tidak apa-apa. Tetapi Daniel enggak. Bahkan hal yang najis jangan masuk dalam hidupku, yang menurut Tuhan akan mengganggu kesehatanku. Aku makan yang hanya untuk pertumbuhan aja. Saya tetap bertumbuh dan sehat. Itu aja yang saya terima. Dan itu terus dia lakukan konsisten. Dia menjaga dirinya. Sebab dia tahu dia itu aku, hidupnya itu berharga, hidupnya itu mulia, hidupnya itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Agar setelah dunia ini berakhir, kita akan dekat dengan Tuhan. Di dalam Yerusalem baru kita akan memimpin bangsa-bangsa. Siapa yang memimpin? Orang-orang yang penuh hikmat, seperti Raja Daud, orang
Karena yang peduli cuma orang yang dekat dengan Tuhan dan menjadikan Yesus itu kekasih hatinya. Bukan orang yang bercermin dengan dunia ini menjadi serupa. Dan dia dibully. Dan dia disengajakan diberikan, diciptakan hukum baru bagaimana cara untuk menjebloskan dia. Diskriminasi toh, dibully kan, diasingkan. Tapi menurut dia, emang gue pikir seperti Daud, hanya dekat Allah secara tutup dan daripada jalan keselamatan. Baca ayat 28. 1 ayat 28. Ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dikatakan apa? Allah memberkati mereka. Mereka siapa? Manusia yang merasa dirinya segambar dan serupa dengan Tuhan itu. Siapa orang yang manusia yang menurut dirinya serupa dan segambar dengan Allah itu? Orang-orang yang membedakan dirinya dengan dunia ini. Orang-orang yang tidak bercermin dan tidak berperilaku sama dengan dunia ini. Menganggap dosa itu dari budaya itu hal biasa. Ini orang-orang yang diberkati. Amin. Mau diberkati. Mulai memilah diri. Berbalik, berubah menurut akal budimu. Artinya kamu tuh punya pikiran. Artinya kamu punya kemampuan untuk berbalik. Artinya kamu punya kemampuan untuk memilih, memilah. Ikut Tuhan apa itu dunia ini. Kalau menurut kita salah. Menurut ajaran orang tua yang menurut kebiasaan kita sudah salah, berbalik dong. Mulai memilah. Oh nggak boleh kata-kata begini. Oh nggak boleh kata-kata begini. Baca firman. Berdoa. Tuhan sertai aku. Tuhan sertai. Dikatakan, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dikatakan apa? Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang berayap. Sudah diberkati, dikasih kekuasaan. Nyata dan kepada Daniel? Nyata. Nyata dan kepada Daud? Nyata. Sekarang tinggal nyatakan sama kita, Tuhan nyatakan kepada siapa yang akan dinyatakan kemuliaan itu? Kepada orang-orang yang mulai hari ini mengumpulkan mutiara-mutiara Tuhan. Amin. Mau kumpulin satu hari pagi, siang, atur deh. Pagi malam aku mau dekat Tuhan. Ada jam ibadah datang, ada jam doa datang, berdoa sendiri, ada jam persekutuan datang. Hadir Tuhan, aku hadir Tuhan. Tuhan aku hadir. Tuhan bantu aku. Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan aku nggak bisa. Tuhan bela aku Tuhan. Banyak perkataan yang akan kita katakan kepada Tuhan. Kalau orang yang nggak dekat dengan Tuhan nggak tahu dia mau ngomong apa, itu persoalan. Tapi orang yang mau dekat dengan Tuhan, ada banyak perkataan. Tuhan bantu aku Tuhan. Tuhan ini kok susah Tuhan. Tuhan aku nggak ngerti di sini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan angkat saya Tuhan untuk melompati masa-masa susah ini Tuhan. Tuhan mampukan aku Tuhan. Tuhan aku nggak mau nyontek. Diberikan nikmat padaku Tuhan. Tuhan aku kecil Tuhan, tapi besarkan saja Tuhan. Tuhan aku sakit Tuhan, tolong aku Tuhan, sembuhkan Tuhan. Tuhan. Amin. Jadi
takut dibully. Bahkan diciptakan hukum baru seperti Esther yang nggak takut dibully. Bahkan diciptakan hukum baru bagaimana untuk menjebloskan. Sadraka, Mesak, Abednego diciptakan hukum baru membuat kabut api dijebloskan ke sana. Nyatu kayak aja. No. Aku punya Tuhan yang hidup. Berkata dalam hatinya, aku punya Tuhan yang hidup, yang mampu melepaskan aku dari dapur api. Ketika mereka dilemparkan ke dapur api dari 3 orang menjadi 4, yang melemparkannya aja mati terbakar. Tapi ketika mereka ada di dalam dapur api, di dalam tungku api, dari 3 orang ada 4 orang jalan-jalan. Loh, Raja lihat nih, dari 3 orang kenapa jadi ada 4 orang? Bahkan mereka keluar dari perapian yang menyala-nyala, yang dinyalakan 7 kali lipat, bahwa api itu tidak ada pada mereka. Amin. Jadi jangan takut dibully. Jangan takut dibully karena kau mengenal Kristus. Bahkan lewat perkara itu kamu akan menunjukkan siapa Tuhan yang hidup, yang besar, yang agung. Haleluya. Ya. Siapa yang mau mengagungkan Yesus, mau berkaca kepada Kristus? Mari kita tengok pujian kita. Kita muliakan Tuhan. Ya Allah, Engkaulah hidupku. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Engkau bapaknya ini.
Kagungkan kemuliaan-Mu, kasih sayang-Mu lebih dari hidup diriku. Siapa yang sungguh-sungguh hari ini akan Tuhan kita, mari pandang Dia. Aku pandang Kau di tempatku, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih sayang-Mu lebih dari hidup diriku. Berikan seluruh hidupku, pandang Kau di tempatku, terkagumkan dan nyatakan dengan siapa yang punya mimpi dekat dengan Tuhan, nyatakan berubah oleh kebahagiaan hidup. Jika mulai hari ini berubah, apa yang engkau ikrarkan Tuhan benar, dan aku bisa membantunya, membantu hidup mencapai Kristus, mencapai Tuhan. Ketukannya, bayangkan engkau ada di hadapan Tuhan memuji Dia. Aku pandang Kau di tempatku, semakin kuat aku kemuliaan-Mu, sebab kasih sayang-Mu lebih dari hidup. Mari berjanji sama Tuhan. Katakan, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Yesus, ini aku di hadapan-Mu Bapa. Ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan adalah kemuliaan-Mu. Yesus, haleluya. Katakan, aku mau berbalik kepada Tuhan, aku mau berbalik kepada Tuhan. Aku mau berjanji kepada Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Sebut Dia, sebut namanya. Engkau dekat dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Dia menyatu dengan dirimu. Yesus, berikan hatimu, berikan pikiranmu untuk dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Tuhan. Ubah pandanganmu, jangan berikan pandanganmu kepada dunia yang sia-sia ini, tetapi berhatilah, berbicara kepada Tuhan, jadikan Dia teman dan sahabat, bahkan lebih dekat dengan sahabat duniamu, sahabat dekatmu. Ajak Dia berbicara,
Haleluya. Sebut namanya Yesus, Yesus sahabatku. Katakan Yesus sahabatku. Sertai aku, lindungi aku, Tuhan, kuduskan aku. Berikan hikmat yang baru. Berikan mutiara itu ke dalam tanganku hari ini. Satu demi satu akan kumpul. Akan kutunjukkan kekayaan kemuliaan-Mu kepada dunia ini. Akan tunjukkan kepada dunia ini bahwa dunia ini tidak ada apa-apa. Dengan kekayaan hikmat yang daripada mutiara-mutiara yang jatuh dari firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Mari angkat tangan menerima doa berkat. Terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ulama engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai